Kami adalah tim Cuan Addicted dari Trisakti School of Management. Perkenalkan, saya Yohana Steven beserta kedua rekan saya, Willis Eswanto dan Kalista Regina. Kami akan mempresentasikan hasil riset investasi kami terhadap PT Itama Ranoraya Tbk. PT Itama Ranoraya Tbk adalah perusahaan publik di bidang kesehatan yang bergerak dengan mengedepankan peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi. Kami memberikan rekomendasi baik untuk saham PT Itama Ranoraya yang memiliki kode saham IRA dengan target harga Rp2.654 dari harga penutupan per tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp2.070. Rekomendasi ini didukung oleh beberapa alasan, yaitu permintaan konsumen terhadap alat kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Kedua, performa keuangan IRA yang prima. Ketiga, kemampuan IRA yang baik dalam menangani risiko perusahaan, serta penerapan pedoman tata kelola perusahaan. PT Itama Ranoraya Tbk atau IRA didirikan pada tanggal 30 November 1988, bergerak di bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran dengan mengedepankan peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi sejak awal tahun 2000. Sejalan dengan visi dan misi IRA, layanan kesehatan dari berbagai segmen produk dapat diandalkan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya kerjasama antara mitra kesehatan baik lokal maupun internasional. IRA berhasil menempatkan diri di dalam benak masyarakat sebagai penyedia solusi kesehatan berteknologi tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan dedikasi IRA kepada masyarakat dengan mengedepankan pengalaman yang berbeda dan terbaik. Mayoritas pemegang saham PT IRA adalah yang pertama, PT Global Dinamika Kencana sebesar 69,75%, PT Neomedic Jaya sebesar 5,25%, dan sisanya 25% dimiliki oleh masyarakat. Untuk yang selanjutnya adalah macroeconomic overview, terbagi menjadi dua, global dan lokal. Untuk yang pertama, global. Prediksi perekonomian tahun 2021 menjadi batu sandungan bagi banyak negara. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 di banyak negara dan menyebabkan mobilitas menjadi terhambat. Hal ini yang membuat pemerintah mendorong pemulihan dengan cara mengimpor vaksin dari berbagai negara. Pergerakan positif pada ekonomi global juga ditunjukkan pada relaksasi pembukaan kembali pembatasan kegiatan masyarakat atau lockdown yang mulai dilakukan di beberapa negara di Asia dan sekitarnya. Untuk yang selanjutnya adalah lokal. Sejak awal tahun 2021, tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi nilai yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pergerakan permintaan dan koreksi harga akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia sendiri telah memprediksi bahwa nilai tukar rupiah masih bergerak naik karena didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, imbal hasil aset keuangan yang kompetitif, dan premi resiko Indonesia yang menurun. Dewasa ini, penanggulangan pandemi COVID-19 sudah semakin baik. Hal ini membuat jumlah pasien yang sembuh pasca terinfeksi COVID-19 semakin meningkat. Ditambah lagi, saat ini proses vaksinasi sudah diperluas ke dalam pelosok daerah dan pemerintah juga terus menambah jumlah target masyarakat yang akan divaksin setiap harinya. Untuk yang selanjutnya adalah industri overview. Di tengah kondisi ketidakpastian ini, pandemi COVID-19 justru memberikan dampak positif serta prospek yang menjanjikan terhadap industri alat kesehatan dan farmasi. Hal ini dikarenakan pemerintah tengah berupaya mengatasi pandemi dengan cara mengadakan program vaksinasi COVID-19. Kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini, terlihat dari adanya kenaikan rata-rata anggaran kesehatan sebesar 39% sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Di sisi lain, pemerintah juga memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diberikan sebagai fasilitas PPH dalam rangka penanganan COVID-19. Perusahaan IRA optimis dalam merealisasi ekspor jarum suntik. Hal ini dikarenakan kapasitas produksi yang memadai dan belum adanya hambatan dari sisi distribusi dalam memenuhi permintaan dalam negeri. Di samping itu, IRA melihat adanya peluang bisnis global dikarenakan kebutuhan vaksin khusus untuk kelompok beresiko tinggi mencapai 24% dari total dosis vaksin untuk seluruh populasi global menurut WHO. Untuk yang selanjutnya adalah competitive positioning. Salah satu keunggulan kompetitif IRA adalah memiliki existing customer seperti Kementerian Kesehatan dan PMI. Hal ini membuktikan bahwa IRA sudah dipercaya dan sulit dikalahkan oleh pesaing lainnya. Sebagai distributor alat kesehatan terbaik, IRA juga menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan para pemimpin, para produsen alat kesehatan seperti Abbott Diagnostic, One Jack Indonesia, dan Terumo BCT.
Sebagai perusahaan ternama dan terpercaya, IRA selalu menjunjung tinggi moto perusahaannya yaitu High Tech Healthcare Solution. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keunggulan pelayanan IRA dan sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas serta terus mengembangkan fitur-fitur baru yang aman untuk digunakan oleh masyarakat. Karena meningkatnya permintaan alat kesehatan karena adanya pandemi COVID-19, IRA mengalami kenaikan penjualan secara pesat hingga 100% di tahun 2020 dibandingkan di tahun sebelumnya. Tim analis melakukan proyeksi penjualan untuk memprediksi bahwa peningkatan penjualan ini akan terus meningkat hingga 5 tahun mendatang. Selanjutnya adalah neraca keuangan IRA yang meningkat sejak go public. Adapun aset IRA sepanjang 2020 naik sebesar 64,48% year on year menjadi 535.271 juta rupiah. Hal ini sejalan dengan tingkat utang yang meningkat drastis hingga 224,54% year on year, di mana hampir 99,45% dari total utangnya berasal dari liabilitas jangka pendek. Namun karena rasio perusahaan masih berada di atas 1 yaitu 1,75 yang menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dan kemudian tingkat ekuitas juga tumbuh sebesar 3,05% year on year. Kemudian kami melakukan valuasi menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm untuk menghitung nilai intrinsik IRA. Target harga dari valuasi adalah Rp2.654.000 per lembar saham yang mengindikasikan saham IRA masih under value dengan potensi kenaikan sebesar 28,21% dari harga tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp2.070 per lembar saham, sehingga layak untuk dibeli. Karena kita tidak bisa hanya menggunakan tren masa lalu untuk memprediksi masa depan karena adanya ketidakpastian yang tinggi, kami menggunakan beberapa asumsi lainnya yaitu WACC sebesar 6% untuk menghitung tingkat diskonto dengan risk-free rate 4,25% yang mempertimbangkan 10 tahun imbal hasil obligasi pemerintah dan tingkat inflasi. Market return sebesar 9,16% dari rata-rata return IHSG selama 10 tahun ke belakang, kemudian cost of equity 5,59%, cost of debt 9,0% dan terminal value growth 1,48% didapat dari rata-rata tingkat inflasi dari Januari hingga Mei 2021. Dengan mempertimbangkan risk-free rate, imbal hasil saham dan market return, kami memperoleh beta 0,27 yang menandakan bahwa PT Tamarano Raya dengan saham defensif atau berpotensi mendapatkan return yang stabil. Kami membagi risiko IRA ke dalam 4 kategori: risiko operasional, risiko pasar, risiko industri, dan risiko negara. Berikut adalah risiko yang kami nilai signifikan bagi IRA. Pertama, serinya menerima pesanan yang menumpuk. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki IRA untuk menyimpan produk menghambat kegiatan distribusi yang merupakan kegiatan esensial bagi IRA sebagai distributor alat kesehatan. Kedua, permintaan yang tinggi namun harga jual yang rendah. IRA tidak memiliki kendali atas penetapan harga jual alat kesehatan yang mereka distribusikan. Meskipun harga jual yang ditetapkan dirasa rendah untuk mendampingi tingginya permintaan dari konsumen. Ketiga, kompetisi produk. Konsumen giat mencari produk serupa dengan harga jual yang lebih murah. IRA memiliki tantangan untuk tetap bisa menawarkan produk yang bersaing. Keempat, pengurangan anggaran pemerintah. Terdapatnya kemungkinan bahwa pemerintah akan mengurangi anggarannya terhadap industri farmasi dikarenakan pengalihan anggaran untuk membantu industri lainnya. Kelima, perubahan regulasi pemerintah. IRA yang bergerak di bidang kesehatan harus mematuhi regulasi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya. Dan sewaktu-waktu, regulasi pemerintah dapat berubah sesuai dengan keputusan dan pertimbangan yang telah diambil. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil analisa tata kelola perusahaan. IRA menerapkan good corporate governance untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan manajemen risiko perusahaan. Hal tersebut didukung oleh kepemilikan publik terhadap saham IRA sebesar 25%. Selain itu, IRA senantiasa menjalankan tanggung jawab sosial yang dimilikinya sebagai bentuk komitmen IRA terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dari segi lingkungan internal, IRA menerapkan sistem pengendalian internal yang pelaksanaannya dilakukan oleh unit audit internal yang bekerja berdampingan dengan komite audit dan dipimpin oleh kepala unit audit internal. Dan sebagaimana mestinya, IRA terus memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusia yang dimilikinya. Adanya fasilitas yang memadai untuk melatih kemampuan karyawan menandakan bahwa IRA peduli akan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. IRA meyakini bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik akan membantu IRA dalam mencapai visi misi yang sudah ditentukan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya, Yohanes Steven, beserta kedua rekan saya mengucapkan terima kasih.